Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pokok bahasan kita kali ini adalah tentang mitosis dan siklus sel. Nah, ini anak-anak. Nah, apa tuh itu siklus sel dan mitosis? Nah, kita lihat pada PPT berikut ini ya. Anak-anak, sekarang kalian bisa melihat ya di sini. Nah, sebelum sel mengalami pertumbuhan, maka sel itu akan mengalami dua fase, anak-anak ya. Nah, fasenya apa? Fase yang pertama itu dikenal dengan nama yaitu fase interfase. Daripada proses pertumbuhan sel, maka fase interfase ini adalah fase yang sangat lama waktunya. Hampir 90% pada pertumbuhan sel itu mengalami yang namanya interfase. Nah, interfase terdiri dari dua. Interfase terdiri dari tiga hal. Ya. Nah, tiga hal itu apa aja? Kita lihat di sini. Tiga hal itu adalah terdiri dari yang pertama adalah G1. G1 atau pertumbuhan 1 itu intinya adalah terjadi yang namanya replikasi dari sentriol. Kemudian DNA replikasi itu adalah fase S. Sedangkan fase G2 atau fase pertumbuhan sekunder, maka sel ini sudah mempunyai energi yang cukup, organela yang sudah lengkap untuk mengawali dari proses yang namanya mitotik fase atau dikenal dengan mitosis. Nah, mitosis sendiri terdiri dari 1, 2, 3, 4 fase utama, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Sehingga akhirnya terbentuklah dua sel yang sama persis dengan induknya atau identik dengan induknya. Nah, seperti itu. Untuk menjelaskan tentang proses-proses ini, maka kita bisa menyimpulkan ya anak-anak ya, menyimpulkan hari ini, pokok bahasan kita hari ini, kalau kita gambarkan secara umum, maka bisa kita lihat seperti ini. Nah, G1 itu bagaimana? Nah, ini terlihat ya di sini bahwa sel memiliki sentriol. Kemudian sel di dalam inti ada kromatin. Berikutnya, sentriol akan duplikasi. Ya. Terus kemudian DNA akan mengalami replikasi. Berikutnya kita lihat G2 itu maka sentriol sudah menjadi berapa? 2 yang sama persis, sudah menduplikasi menjadi 2 sentrosom. Kemudian kita lihat di sini. Nah, sentrosom akan menuju ke kutub-kutub sel. Kemudian terjadi pembentukan spindle. Nah, dari sentrosom ini akan terbentuk benang spindle, di mana benang spindle ini adalah tempat menggantungnya apa? Kromosom. Nah, dari sini, dari profase ini, di mana kromatin mengalami DNA replikasi, kemudian akan terbentuk kromosom, dan kromosomnya ini akan menjadi 2 siste kromatid. Jadi dalam satu kromosom itu terdiri dari 2 siste kromatid. Nah, kemudian pada metafase ditandai dengan bahwa kromosom tadi berjajar di bidang tengah sel atau dikenal dengan bidang ekuator sel. Nah, ini kemudian pada anafase ditandai dengan ini tadi. Jadi kromatid siste itu masing-masing akan membelah kemudian menuju ke apa ini? Nah, ke kutub-kutub sel. Kemudian pada telofase
itu akan terlihat di sini adalah cleavage. Cleavage itu adalah terjadinya lekukan pada tengah-tengah sel. Sehingga sel akan terjadi dua sel yang sama seperti induknya. Nah, seperti ini. Nah, apa yang bisa kita simpulkan ini hari ini tadi, anak-anak. Nah, ini dalam proses pertumbuhan maka sel akan mengalami dua proses, tadi ya, interfase dan mitosis. Interfase ditandai dengan G1. Apa toh G1 itu? Transkripsi RNA dan penggandaan organel. Terutama adalah organel apa yang mengganda atau duplikasi tadi? Sentrosom. Benar. Kemudian tahapan B yang dikenal dengan fase S itu tadi terjadi replikasi DNA. Kalau pada G1 transkripsi RNA, maka pada S replikasi DNA. Fase berikutnya adalah pertumbuhan primer. Terjadi transkripsi dan pembentukan energi. Nah, karena sudah punya energi yang cukup, maka sel siap melakukan mitosis. Nah, perlu kalian ketahui bahwa ternyata interfase itu hampir 90%. Proses dalam pertumbuhan sel itu adalah untuk proses interfase. Nah, yang sisanya 10% itu baru fase mitosis. Masih ingat mitosis tadi terdiri dari tahapan profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat di sini anak-anak. Nah, seperti ini gambarannya. Nah, ini interfase tadi yang 90% waktu untuk interfase. Ya. Sisanya yang 10% itu adalah untuk proses ini, profase. Nah, ini profase. Kemudian metafase, anafase, dan telofase. Coba perhatikan di sini, apa ciri khas dari masing-masing fase ini? Nah, sekarang kita lihat di sini anak-anak. Nah, pada profase, apa sih ciri khas dari profase tadi? Yaitu bahwa sentrosom itu sudah ada di kutub masing-masing sel. Kemudian sentrosom membentuk benang spindle. Fungsinya untuk apa? Spindle ini adalah untuk untuk menggelantungnya kromosom. Dan bisa kita lihat pada profase ini bahwa kromosom ini terdiri dari 2 kromatid sister. Ya. Kemudian pada metafase, maka kromosom tadi berjajar di bidang tengah sel atau dikenal dengan bidang ekuator sel. Pada anafase, kita lihat bahwa kromatid sister tadi akan menuju ke kutub-kutubnya. Nah, ini kita lihat seperti ini. Nah, pada telofase ditandai dengan terbentuknya sekat ini ya. Nah, yang dikenal dengan proses yang namanya sitokinesis. Sehingga akan terbentuklah 2 sel anak yang sama persis. Kalau induknya 2N, maka anaknya juga 2N. Jadi identik dengan induknya. Seperti ini. Nah, sekarang apa perbedaan mitosis pada sel hewan dengan sel tumbuhan? Nah, ternyata perbedaannya sebenarnya hanya terletak pada proses yang namanya sitokinesis. Coba perhatikan di sini. Nah, ini pada sel tumbuhan kita lihat sitokinesisnya, ini kalau pada preparat asli ya. Ternyata sitokinesisnya atau pelengkungan daripada sitoplasma itu hanya seperti ini, terbentuk garis. Nah, garis-garis ini adalah materi yang mengandung dinding sel. Nah, terbentuk garis dinding sel ini sehingga sel menjadi 2 sel yang identik dengan induknya. Tetapi kalau pada sel hewan, maka lekuk pembelahannya itu seperti ini, anak-anak. Nah, melekuk seperti ini sehingga
sel akhirnya menjadi 2 sel yang sama persis. Kalau tadi hanya berupa garis, maka ini berupa lekukan. Seperti ini gambar aslinya seperti ini. Bisa membedakan ya pada proses sitokinesisnya. Oke, nah ini adalah gambar pada mikroskop yang asli. Nah, kira-kira gambar A, B, dan C ini gambar apa anak-anak ini? Proses apa ini? A, B, dan C? Ya, benar. Yang A ini adalah apa? Interfase. Ya. Kemudian B ini dengan C ini adalah proses apa tadi? Profase. Ya, benar. Kromatin menjadi apa? Kromosom. Nah, ini sudah mulai terbentuk apa? Ya, sentrosom menuju ke kutub-kutub. Terbentuk benang spindle. Kemudian kromatin yang sudah jadi kromosom ini akan membentuk berapa? Satu kromosom terdiri dari 2 kromosom kromatid sister. Satu kromosom mengandung 2 kromatid sister. Nah, ini yang C. Kemudian yang D, nah kita lihat yang D, ini kita melihat bahwa kromosom sudah, nah menuju kemana ini? Ya, di tengah-tengah dari sel atau bidang ekuator sel. Jadi yang D dengan E ini adalah proses apa? Metafase. Kemudian ini proses berikutnya yang F ini di mana kalau kita lihat tiap kromosom maka kromatid sisternya itu masing-masing menuju ke mana ini? Iya, ke bidang kutub-kutub sel. Nah, ini kita lihat ini kutub selnya, ini kutub selnya. Ya. Kemudian kalau ini kita lihat fase berikutnya ini adalah kita lihat bahwa sudah mulai terbentuk yang namanya apa? Sitokinesis. Jadi terbentuklah 2 sel yang identik dengan induknya. Jadi kromosom ini tadi berubah kembali menjadi apa? Kromatin. Nah, seperti ini anak-anak. Ini yang asli. Ya, mikroskop aslinya. Nah, ini kita lihat ini awal profase. Masih ingat tadi apa awal profase? Ya. Kromatin menjadi kromosom. Terbentuk apa? 2 sentriol berada di kutub-kutub, kemudian terbentuk spindle. Nah, ini. Metafase kromosom akan terjadi apa? 2 kromatid sister menuju ke bidang apa? Ekuator, tengah sel. Kemudian pada anafase kromatid sister akan menuju ke kutub-kutubnya. Kemudian pada telofase ditandai dengan apa? Ini sitokinesis. Terbentuklah 2 sel yang sama persis. Kromosom berubah balik lagi menjadi apa? Kromatin. Nah, begitu seterusnya, anak-anak, ya. Nah, sekarang apa sih tujuan daripada mitosis? Ternyata tujuan mitosis itu adalah untuk reproduksi. Tentunya reproduksi yang sifatnya adalah vegetatif. Kemudian untuk pertumbuhan, untuk regenerasi sel yang rusak. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, di mana tempatnya mitosis. Bisa kalian lihat di sini anak-anak. Masih ingat ya pada bab kita pembahasan pertumbuhan dan perkembangan, maka kita bisa melihat ini adalah batang apikal meristem pada batang, sedangkan ini adalah ya meristematik pada akar. Jadi pada plante dan animalia maka bisa kita lihat bahwa tempatnya mitosis itu di jaringan meristematik primer, yaitu apikal akar dan apikal batang. Sedangkan pada meristem sekunder itu pada apa? Iya, pada kambium. Kambium ini terjadi lingkaran tahun sehingga batang menjadi diameternya membesar. Nah, itu juga terjadi proses yang namanya apa? Mitosis. Kalau pada hewan, kita masih ingat, nah, tulang rawan itu akan menjadi tulang keras. Nah, itu juga proses yang namanya apa? Mitosis.
Kemudian pada pembelahan zigot. Nah ini ya, ini sel telur, sperma, zigot, kemudian terjadi proses mitosis, diawali dengan blastula, terus kemudian morula, blastula, dan gastrula, seperti ini. Ini juga mitosis. Oke anak-anak, nah cukup sekian pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kalian mengisi LKS ya. Oke, sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.